Berikut ini adalah beberapa jenis hama tikus yang menyerang penyimpanan atau rumah. Yang pertama, Rattus novergillus atau tikus riok. Tikus riok memiliki panjang kurang lebih 300-400 mm. Biasanya bersarang di dalam rumah dan saluran irigasi. Yang kedua, Bandicota indica atau tikus wirok. Tikus wirok memiliki berat 400 gram, panjang 400 mm, warna badan coklat gelap atau hitam, mampu menggali tanah untuk sarangnya dan membuat terowongan di bawah lantai atau fondasi gudang. Yang ketiga, Rattus diardi atau tikus rumah memiliki panjang kurang lebih 220-370 mm. Warna bulu badan coklat tua kelabu, hidup dan berkembang biak dalam rumah dan gudang. Yang terakhir, Musculus atau mencit rumah. Mencit rumah memiliki ukuran kecil dengan berat badan tidak melebihi 20 gram, hidup di dalam rumah, kadang-kadang ditemukan dalam lemari di dapur serta perabotan. Kemarau panjang ternyata mempercepat perkembangbiakan hama tikus. Dampaknya, ketika tanaman padi belum banyak ditanam, tikus pun menyerang penyimpanan dan rumah petani. Hal ini dikarenakan jumlah tikus yang lebih banyak daripada jumlah makanan yang tersedia di sawah, sehingga tikus pun kekurangan makanan dan akhirnya pergi mencari makanan ke tempat lain, seperti penyimpanan dan rumah warga ataupun rumah petani. Pengendalian yang dilakukan terhadap hama tikus pada penyimpanan atau rumah. Pengendalian hama tikus yang populer umumnya dilakukan secara fisik dan kimia. Namun, belakangan juga terdapat metode pengendalian hama terpadu yang dinilai lebih aman dan lebih ramah lingkungan. Pengendalian secara fisik umumnya lebih kepada tindakan pencegahan, yakni berupa sanitasi. Sanitasi diantaranya meliputi kegiatan menyapu, membuang bahan bekas, membersihkan tanaman di sekitar pabrik atau gudang. Pengendalian selanjutnya yakni penerapan bangunan anti tikus atau rodent proofing, yakni bangunan di mana dicegahnya tikus untuk masuk melalui celah-celah pintu, jendela, talang, dan lain-lain. Penghalang yang digunakan bisa berupa lembaran seng atau anyaman kawat halus. Pada prakteknya, pengendalian kimia lebih sering digunakan. Cairan kimia yang digunakan biasanya disebut sebagai rodentisida. Rodentisida terdiri atas racun yang reaksinya cepat atau rodentisida akut dan racun yang reaksinya lambat atau rodentisida kronis atau koagulan. Rodentisida akut mematikan tikus secara cepat. Namun, bila aplikasi tidak mempan, maka tikus akan mendapat gejala racun dan tidak mau makan umpan lagi. Metode ini dirasa relatif kurang efektif. Rodentisida antikoagulan bila termakan tikus akan menghambat proses pembekuan darah dan tikus akan mati akibat hemoragi internal. Racun diaplikasikan pada dosis rendah dan beberapa kali untuk tikus yang berada di luar ruangan. Berikut serangannya dapat dilakukan fumigasi. Fumigasi harus dilakukan secara hati-hati. Fumigan yang banyak digunakan adalah hidrogen sianida, metil bromida, dan fosfin. Dari penelitian Tuti Sukmawati dan kawan-kawan tahun 2014 tentang preferensi dan kemampuan makan tikus rumah Rattus diardi pada beberapa varietas beras Oryza sativa di penyimpanan, yang menghasilkan adalah varietas yang paling disukai dengan rata-rata konsumsi perhitungan tertinggi diperoleh pada varietas pandan wangi, yaitu dengan 6,82 gram per ekor. Hal ini disebabkan akibat aroma wangi yang dikeluarkan varietas beras tersebut sehingga lebih disukai dibanding dengan varietas lainnya. Selain aroma wangi, juga diduga terdapat kandungan fisikokimia yang mengandung mutu beras menjadi lebih enak, dan varietas yang kurang disukai dengan rata-rata konsumsi perhitungan terendah pada varietas dolok, yaitu 0,51 gram per ekor. Selain pandan wangi, yang disukai tikus adalah varietas mengkongga dengan rata-rata konsumsi 6,77 gram per ekor.
Hal tersebut diduga karena varietas beras mengkongga memiliki bentuk fisik dan nutrisi yang baik sehingga dapat menarik tikus untuk mengkonsumsi beras tersebut. Menurut Balitpa 2009, beras varietas mengkongga memiliki kandungan amilosa 23% atau termasuk beras bulat. Bentuk fisik beras tersebut berwarna putih, bening, dan sedikit mengkilat. Butiran beras berbentuk oval dan utuh, serta beras tampak bersih. Kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh hama tikus pada penyimpanan yaitu yang pertama, tikus dapat merusak kabel-kabel serta menggigiti dan menggerogoti kabel. Yang kedua, tikus menyebabkan kerusakan pada perabotan dan struktural rumah seperti kursi dan meja atau dinding-dinding kayu lainnya. Yang ketiga, tikus mencemari makanan dan minuman. Yang keempat, adanya tikus dalam gudang dapat berakibat tidak baik terhadap produk yang disimpan, yaitu hama tikus juga membawa agen penyakit seperti TBC, disentri, tipus, leptospira.